pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan. Jika pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama-Nya. Di awal bulan Agustus, mengawali perjalanan kehidupan kita bersama dengan anugerah kasih setianya. Biarlah kita boleh menikmati kebaikannya dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk boleh merayakan ibadah raya bersama-sama di Rayon Baladewa ini. Kami bersyukur ini bukan karena kehebatan kami, ini bukan juga kebetulan, tapi ini sungguh suatu kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan kesempatan yang sungguh Tuhan berikan luar biasa bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman di dalam suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Kami juga bersyukur ya Bapak, kalau pagi ini kami boleh mulai melayani dari semua tim yang boleh melayani pada pagi hari ini. Mulai dari worship, mulai dari singer, pemain musik, kolektan, usher, juga multimedia, visual audio, juga semuanya Bapak, dan semuanya yang boleh berambil bagian di dalam melayani pada pagi hari ini. Layakan dan kuduskan Tuhan Yesus, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Bapak Simon Irianto yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, pakai dia untuk boleh menjadi alat kepanjangan-Mu ya Bapak, suara kepanjangan dari Engkau dan menyatakan kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur juga untuk para jemaat yang sudah hadir. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih di dalam perjalanan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan mereka sampai di tempat dengan tidak kurang suatu apapun dan tepat waktu. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang berhalangan hadir. Tuhan juga melawat mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk di bulan Agustus di tahun 2025. Ada yang tidak bersuka? Ada. Tetapi di dalam Tuhan kita diminta, diperintahkan untuk tetap bersuka cita Bapak Ibu. Yes. Pagi hari ini kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dengan tema satu tim di dalam Tuhan. Saya percaya di dalam satu tim ada banyak ketidakcocokan, tetapi Tuhan menuntut kita untuk saling mendukung, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari bersorak, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan.
semua senang jiwaku bernyanyi karena Roh ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh ada dalamku. Tuhan, mari katakan dengan sungguh, mari menari memuji.
datang ke depan. Bapak Ibu Om akan mendoakan anak-anak untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan, belajar firman. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama arahkan tangan kita. Kita boleh memberkati anak-anak dan guru-guru yang kami ajar. Bapa di surga, sungguh Kau terbesar dan sangat mulia bagi kami semua. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, dari sejak dini Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati dengan segala kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, buka hati mereka, buka telinga mereka, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan boleh tertanam di hati mereka sejak kecil. Pakai dia senantiasa Tuhan. Setiap langkah kehidupan mereka senantiasa Engkau yang jaga. Memberkati juga Tuhan setiap guru-guru yang mendampingi Bapak. Setiap cerita akan kebenaran daripada Engkau Tuhan boleh tersampaikan dengan sederhana. Amin. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan. Pakai senantiasa mereka, berkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dari setiap kita Bapak Ibu. Setiap musim, setiap waktu, saya percaya di dalam kedukaan Tuhan tetap memberikan sukacita. Melayani Tuhan bukan satu hal yang mudah kita untuk melangkah mau, tapi ketika kita ada masuk di dalam pelayanan memuliakan Tuhan, ada benturan, ada ketidakenakan di dalam hati. Kami percaya Tuhan memberikan sukacita dan bahkan Dia memerintah terus bersorak-sorak. Satu pujian ini akan membawa kita di dalam mendengarkan firman. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa, berarti tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment, in Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Terkabul maka indahnya setiamu yang telah terbunyi sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada
faithful and you're true. Every season we know you are. In every season we will worship you. In every word, goodness we will sing. To the highs and the lows, you are faithful and true.
sepanjang waktu. Yesus kau baik di sepanjang waktu. Kehadiran-Mu di tengah kami, Roh Kudus, sangat kami hormati dan kami kagumi Tuhan. Engkau pemeran utama di dalam ibadah pagi hari ini. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu seperti api yang membakar, mengobarkan yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya. Setiap ilustrasi berasal daripada-Mu. Kuduskan telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Senang sekali bisa melayani pada pagi hari ini. Wow, musik pujiannya asik banget ya. Saya sangat menikmati sekali. Keren banget, luar biasa. Baik, hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa satu tim, ya khususnya di dalam musik dan pujian. 1 Tawarikh 15. Saya anjurkan Bapak Ibu Saudara baca semuanya, tetapi kita akan ambil beberapa ayat saja. Karena di sini ada kebenaran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan yang kuat, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena tabut itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tabut itu bicara tentang kuasa Tuhan. Mari kita lihat, saya baca dulu ayat 1 sampai 3, 12, 18 dan 28, 29. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, jangan ada yang mengangkat tabut selain daripada orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkan untuk itu. Ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, perhatikan ya, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah telah menyambar ke tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sebab mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara sepupunya Asaf bin Berekia, dan dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Busaya, dan bersama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua Zakaria, Yaziel, Semeri, Remot, Yehia, Undi, Eliab, Benaya, Masaya, Matika, Elifele, Mikinya, dan Obed Edom serta Yel para penunggu pintu gerbang. Ayat 28 sampai 29. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus yang juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan kenanya mengepali pengangkutan, dan para penyanyi Daud juga memakai baju efod dan kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menyengkuk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Tawarikh 15 ini
adalah cerita yang indah, saudaraku ya. Bagaimana? Ya, saya katakan firman Tuhan itu ada pola ilahi namanya, divine pattern, pola ilahi. Pola itu seperti saudara kalau ngejahit baju bikin polanya dulu, begitu saudara ya, supaya jangan salah, bikinnya pakai kertas koran dulu. Nah setelah jadi baru saudara menempelkannya pada kain, saudara. Nah setiap ketika ditempel dipasang maka jika pola yang sama dipakai hasilnya akan similar, hasilnya akan sama, sama. Jadi cerita-cerita Alkitab itu semua ada yang namanya divine pattern. Kalau kita menerapkannya di dalam hidup kita, kita akan mengalami hal yang seperti yang ditulis di Alkitab. Jadi marilah kita mempelajarinya. Dan di sini kita lihat Daud belajar. Kalau saudara lihat pasal sebelumnya, pasal 13, saudara lihat bahwa Daud ketika mau memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom, dia memakai saudara apa? Pakai kereta, pakai pedati. Dan dia tidak berdiskusi dengan orang Lewi. Kalau kita lihat di sini, dia berdiskusi dengan panglima-panglima dan para pemimpin. Saudara niat baik saja, kesatuan hati saja, ini yang kita harus berhati-hati. Karena kesatuan hati saja tidak cukup. Menara Babel didirikan dengan mereka bersatu hati untuk membangun menara itu. Tetapi kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena apa? Kesatuan hati untuk tujuan yang tidak tepat begitu. Nah kalau kita lihat Daud, kesatuan hati yang dia lakukan pada saat itu tanpa meminta petunjuk Tuhan orang-orang Lewi. Jadi saudaraku, banyak sekali saya lihat, kita melihat pola-pola, kita melihat cara-cara. Ya gereja-gereja yang besar saudaraku, ya kita jangan niru tumpak blek begitu saudaraku ya. Tanpa bahwa tiap gereja itu punya ciri khas, punya panggilan, dan juga meneliti kebenaran firman Allah. Nah di sini kita melihat Daud belajar dari situ, karena pada saat itu dikatakan Usa mati karena dia memegang ya tabut itu. Tabut itu tidak boleh dibawa pakai pedati. Itu cara orang kafir membawa dewa-dewanya. Nah gereja harus belajar bagaimana bahwa ada yang namanya pola ilahi, ada yang namanya kebenaran yang kita harus jalankan bersama-sama. Saya bersyukur di sini lihat kata-kata, maka Daud belajar di situ. Ya, akhirnya tabut itu ada di rumah Obed-Edom, saudara. Dan Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya. Lihat, hadirat Tuhan, tabut itu menggambarkan hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan di rumah saudara, ada kemuliaan Tuhan, ada satu hati suami, istri, dan keluarga, ada berkat Tuhan di situ. Amin. Kalau ada kesatuan hati di dalam gereja juga, kesatuan roh, saudaraku, ya, akan di situ ada berkat Tuhan. Nah di sini kita melihat bagaimana saudaraku setelah gagal itu Daud bertanya, ya, lalu dipilih Tuhan mengangkat tabut itu apa? Orang-orang Lewi. Mereka pertama dikatakan menguduskan diri. Mereka menguduskan diri. Saudara, musik pujian itu bukan hanya sekedar pembuka dari ibadah, tetapi musik pujian itu bagian yang sama pentingnya dengan firman Allah, saudara. Karena kita masuk gerbangnya, masuk hadiratnya itu, saudara. Ya, kan masuk harus lewat pintu gerbang, bukan moncor lewat belakang, ya, kan masuk nggak lewat pintu garasi, saudara. Memasuki gerbangnya, saudara. Makanya banyak sekali kata, ya masuk aja enggak, saudara. Ya banyak yang masuk aja enggak, saudara. Masuk gerbangnya dengan pujian dan kita kan ngerasain, wah keren banget ya. Ya kita ngerasa, kita rilis gitu loh. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan itu perlu pengudusan diri. Saya kadang aneh ya, pemimpin pujian jam 9 malam masih ada di mall gitu ya. Di sini mah nggak ada. Doa puasa, saudara ya. Saya aneh loh, dia namanya singer, pemain musik gitu ya. Hari Sabtu masih jalan-jalan di mall, saudaraku. Gimana bisa? Kata ya, nonton TV sampai jam 12 malam lagi. Pelayanan jam 7. Gimana bisa ada hadirat Tuhan gitu? Maaf ya buat saya, hadirat Tuhan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mereka menguduskan diri. Kalau saya pergi misi, itu tim yang ikut 1 bulan, saudaraku. Mereka kalau yang youth ya, saya senang bawa anak youth, 1 bulan mereka doa. 1 bulan. Tiap pagi Zoom, saudaraku ya. Dan Jumat itu kita doa bersama. Karena pelayanan itu ya, mereka singer, song leader, pemain musik semua harus. Dan saya lihat dampaknya memang dahsyat banget, saudara. Ya, ketika kami pelayanan di Pangkalan itu 800 pelajar yang ikut, saudara.
sama guru-guru dan ada kepala dinas juga datang. Dan Tuhan lawat lagi pujian aja mereka udah dilawat Tuhan keren banget gitu. Ya mereka juga pas ke sana karena tantangan banyak sekali yang ke depan itu lebih dari setengahnya. Jadi saya minta mereka juga mendoakan ya anak muda. Mereka kaget, saya kaget sekali itu saya doain mereka rebah, saya doain mereka manifestasi, mereka ngalami jemaat Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Aduh, nah itu sudah pengalaman itu tidak pernah mereka lupakan. Lawatan yang kuat banget gitu sampai mereka hancur hati anak-anak muda sudah. Kenapa? Dimulai di ruang doa. Pemuji penyembah harus pendoa yang kuat. Ya, karena ketika kita beda antara performance dengan membawa hadirat Tuhan. Nah, kita bukan perform, bukan sedang menampilkan sesuatu untuk dilihat, bukan. Kita membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Dan jemaat juga adalah satu tim, saudaraku. Jemaat juga terlibat di dalamnya. Saya senang ya, jemaat terlibat. Bahkan para pemimpin, dikatakan Daud nggak mau dia melompat sempat dia menari-nari. Ya saya senang saudara leader saudara ya pemimpin saudara nyanyinya keren, menyembahnya keren. Itu kadang-kadang. Ya saya pernah pelayanan di satu gereja begitu ya. Jadi mungkin karena baru berubah dengan sistem pujian penyembahannya ya mungkin jadi para gembala dan leadernya tuh maaf kata saudara ya kayak kepala sekolah. Ini jadi sama pujiannya baut saudara ya. Kasihan pemimpin pujian yang dibawa dan saudara ya. Ya baut terus nggak pas menyembah mereka nggak bisa rilis akibatnya ya kaku gitu saudara. Ya, tapi kalau leadernya sendiri ngasih contoh bebas, menanggalkan. Jadi kan Daud menanggalkan kerajaannya saudara. Dia makan sampai istrinya dalam hatinya merendahkan dia. Sudah tahu dampaknya apa? Mikal mandul seumur hidupnya saudara. Ya, bukan berarti orang mandul punya benar, tapi dalam cerita ini ya kita lihat orang merendahkan orang yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa sudah dimasukin mandul, pelayanannya mandul. Karena sudah pujian penyembahan itu bagian kita yang memberi sesuatu kepada Tuhan. Ya banyak yang datang kan ibadah saya pengen dapat sesuatu, nggak apa-apa daripada ke Gunung Kawi sudah ya, daripada dapat sesuatu sudah pergi ke paranormal, datanglah ke gereja itu. Tetapi saudaraku sebelum dapat sesuatu kasih sesuatu, dan kasih sesuatu itu adalah pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan kita memberi sesuatu saudara. Ya makanya korban pujian. Kadang-kadang hati lagi nggak pengen muji, nggak pengen bersyukur. Ya mungkin saudara sedang mengalami masalah yang berat, tetapi ketika itu Tuhan korban, sacrifice of praise. Kadang-kadang saya nggak pengen, nanti bilang Tuhan, I love you Lord, aku bersyukur Tuhan. Nah itu saudara, dan itu namanya korban, dan itu berdampak hebat sekali. Nah di sini kita lihat mereka menguduskan diri. Orang Lewi, kuduskan dirimu saudara-saudara, supaya kau mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Dan itu harus di atas, dipanggul, saudara kan? Ya bahasa Jerman dipanggul. Jadi harus dipanggul. Ada harga yang harus dibayar. Doa, puasa, satu roh. Gimana bisa satu roh kalau nggak pernah nyanyi, nggak pernah berdoa bareng? Satu roh, ya itu didapat ketika kita sama-sama merendahkan diri. Saudara, untuk satu misi misalnya, kita doa itu harus begitu panjangnya, ya. Karena pada saat pergi itu tinggal ngambil kemenangan. Banyak orang yang salah pengertian soal misi. Pergi misi kita berperang, gitu. Pada saat itu sebetulnya peperangan itu ketika kita berdoa. Jadi kita datang itu mengambil kemenangan yang sudah kita dapatkan ketika kita berdoa. Itu yang saya tanamkan. Jadi lagi berdoa itu kita meraih. Saya baru pulang dari Aceh 2 minggu yang lalu. Dan puji Tuhan ya, saya ketemu mantan kombatan GAM yang diubahkan Tuhan. Tuhan kasih contoh ini, dilihat kombatan banyak bunuh orang Tuhan. Saya bilang setengah waras gitu ya. Waduh kalau lagi baru pertama nggak kebayang nih orang gitu ya. Ngomongnya liar, hidup matanya panganan, hidupnya benar-benar
udah kayak gelandangan sudah. Tapi ketika dilayani ya, saya kagumnya apa tiap pagi, karena kita nginep di ya, tiap pagi dia penyembahan. Jam 4:30, jam 5 nya kita tundukkannya, dia udah jujur, kagum. Dia. Tapi saya kagum dengan, wah ini orang pasti berubah. Betul, pas ketemu lagi Kasep, saudaraku. Kasepnya, terus ngomongnya juga normal gitu ya. Ya, begitu di Banda Aceh kita bikin persekutuan, karena kan kita udah full gospel business event itu kita ketemu, dia datang saudaraku, Kasep datang, motornya kayak halus tuh. Cuma dulu motornya NMAX, ya iya dulu gelandangan saudaraku, pakai NMAX bagus, ya. Terus dia bilang, saya mau ikut pas itu karena saya mau ke Armet pada saat itu, arteri di Medan. Ya, kenapa saya masuk ke batalion, saudara? Karena di batalion itu ada tempat ibadah. Jadi saya ketemu komandannya, sebelumnya berdoa dulu, Tuhan lembutkan hati komandannya, karena udah setahun lebih nggak jalan ibadah karena ganti komandan. Tuh. Biasanya kan harus izin komandan. Jadi ketika doa saya berdoa, Tuhan melembutkan hatinya, Tuhan menjamah hatinya dalam nama. Jadi pas ketemu, saudara, saya udah siap meraih kemenangan itu. Ya, balik lagi yang tadi si Muhammad Zainal itu saudara, yang tadi orang kamu itu, dia mau ikut, jadi saya ke rumahnya. Aduh, imana halus pisan. Dia bilang, ini rumah kamu? Iya Pak, katanya. Puji Tuhan ya, anak saya juga yang dulu ya nggak boleh ketemu saya, sekarang ikut saya Pak, dan sudah terima Tuhan Yesus. Wow. Ya, gimana? Ya, nah itu karya Tuhan yang luar biasa. Saudara. Tuhan bekerja. Doa itu ketika kesatuan roh itu dimulai dengan doa bersama. Dan ketika kita pergi ada tim doa 24 jam yang mendoakan saya sampai saya kembali sudah. Biasanya saya titipin ke anak narkoba. Kan anak narkoba daripada ini ya, daripada ngahulang sudah ya, mendingan ngadoakeun ko Simon keur ngisi kan. Ya. Jadi nah itu saya ngerasa. Nah, sholat doa itu kayak pasukan udara. Sebelum infanteri cavalry masuk sudah ya, pasukan udara dulu benar. Dibom, dilemahkan, pakai drone, bener nggak? Pakai rudal, rudal itu doa, sudah. Udah, jadi ketika masuk cavalry infantry, udah beres, udah tinggal meraih kemenangan. Jadi kemenangan itu ketika satu tim doa, pendoa syifa itu sangat penting di gereja. Musik pujian akan indah, khotbah akan indah, ibadah akan luar biasa kalau ada pendoa syafaat yang terus betul. Singkat kata, saya ketemu komandannya. Ya, kita ngobrol karena memang belum ibadah itu sudah berhenti. Saya pengen ada ibadah di batalion, karena apa? Karena dengan ada ibadah di batalion, orang-orang yang mau ibadah yang nggak bisa ibadah, saudara, di luar bisa masuk ikut ibadah di batalion. Jadi tujuannya supaya ada. Pas ngobrol, tiba-tiba saya lihat nih kok logatnya rada orang Sunda ya, Pak, dulu di mana? Oh, saya di Garut Pak. Wah, orang Garut. Orang kan SMA 4 di Bandung. Oh saya SMA 5. Jadi ngobrolnya soal Bandung tuh. Ya guru spiritual saya Aagim, dia bilang Aagim mah teman saya sekelas Pak di SMA 5. Jadi kakak ngobrolin Aagim. Nggak ngobrolin batal, nggak ngobrolin segala macam. Oh dia seneng banget. Pak mau ke Bandung Pak, panggil apa? Ya orang makan bareng. Oh mangga kasih makan. Jadi setelah itu baru tadi kita mau ngobrol apa ya? Saya bilang saya mau untuk pembinaan mental yang Kristiani. Oh iya betul, harus itu wajib. Karena banyak tentara sekarang yang mentalnya rusak. Jadi dia panggil pas bintalnya selaku perwira-perwira yang itu nggak. Mulai hari ini harus ada ibadah. Ya, jadi saya bilang Jo, saya tinggalkan kamu mulai ibadah hari ini. Jadi sejak hari itu selaku ibadah dijalankan. Wah, nah dia bilang tiap minggu aku ada ibadah. Orang Garut selaku anak Kiai Haji Danielnya. Tapi kita lihat ketika kita berdoa, efektif. Tuhan melembutkan hatinya. Bahkan Tuhan buka dengan cara yang ajaib gitu kan. Jadi lain ngobrolkan apa-apa tuh, ngobrolkan batagor, ngobrolkan makanan ya. Apa makanan yang baru? Nah saya belum, itu ya nanti kalau ke Bandung saya. Nah itu. Sudah kita harus menguduskan diri. Ya lalu mereka membawa dengan ganda, ada harga yang harus dibayar. Ya, saya paling seneng tuh ketika pelayanan misi ke Kalimantan tuh dengan Ibu Indri, ya, istrinya Pak Yance. 7 tahun dia pegang Kalimantan. Kenapa? Kita sehati, sepikir, sepakat gitu. Suka. Ya kalau orang sepakat tuh udah gak usah pakai kebanyakan rapat sudah.
Saya mah payah aja di jalan rapat. Karena udah sehati sepikir ngerasa ini pelayanan bersama yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memimpin gitu ya. Nggak ada tuh kudu debat kusir, nggak ada. Ya, karena hatinya udah satu roh, memberkati jemaat, membuat hidup mereka berubah, memperlengkapi mereka, membangun hidup mereka, saudara. Saya senang pergi dengan ibu ini. Kalau dia mimpin pujian saya suka sekali. Walaupun suaranya nggak terlalu istimewa gimana, saudara, tapi rohnya itu mantep pisan. Ya, satu kali kami di desa Timpah namanya. Ya, desa itu terkenal sekali, perdukunannya kuat banget, itu totemnya tuh tingginya 3 meter, saudara. Totem itu kayak tiang penyembahan, saudara. Wah, segala ayat di situ, saudara. Ketika masuk desa itu kerasa nih ada something, ada sesuatu yang nggak enak nih di desa ini gitu ya. Jadi pas mau ibadah di situ saya ngerasa, wow ini kuat banget. Jadi kita doa, biasa kirim WA ke tim doa di Bandung ya. Ya karasa ya gitu kan ya. Mau usah pakai burat-burat bahasanya sudah. Karasa saya bilang ini kuat banget roh penyembahan nenek moyang dan kliniknya. Siap kok. Ya, kita gempur dalam nama gitu saudara ya. Ada kesatuan roh dan kita gempur kok dalam nama Yesus. Nah, jadi pede bisa begitu. Ada orang ibu-ibu yang dibawa sama 4 anak yang lumpuh sudah disimpan di baik kursi kedua lah atau ketiga. Ibu Indri pimpin pujian, sukacita kayak tadi lah ya, asik banget. Tiba-tiba itu sudah tuh yang lumpuh tadi dibawa kemana? Tiba-tiba lompat tuh, lari sudah. Dengan orang Dayak, sudah tuh, wah, saya sampai bingung sendiri. Wah, dan itu betul-betul revival sudah. Kalau benar mujizat luar biasa. Sebelum khotbah, Tuhan udah awal. Kan asik kalau ibadah begitu. Ketika ada kesatuan roh, something happen, ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya tiap ibadah itu Roh Kudus hadir, dia menjamah, mengubahkan, memulihkan, saudaraku, menyembuhkan. Jadi itu harapan itu terjadi ketika ada kesatuan roh itu, kesatuan itu maka sesuatu yang besar terjadi. Batu urapan di kepala Harun katanya. Kalau ada, ya kalau kita bersatu itu ya, urapan itu dari kepala kita ke seluruh tubuh ya. Jemaat yang datang, semua mengalami jemaat Tuhan. Amin. Itu ibadah. Satu kali saya pelayanan di satu retreat anak narkoba. Saya suka sekali pemimpin pujiannya keren banget. Ibadahnya bagus banget gitu ya. Saya rasa wow nih. Tuhan berkenan, hadirat Tuhan kuat. Ya saudara yang peka akan tahu ya, yang namanya hadirat Tuhan yang kuat atau yang biasa-biasa aja atau nggak ngerasain apa-apa, saudara ya. Kalau kita banyak terlibat, kita akan ngerti. Saya ngerasa ini kuat banget dan memang mereka doa puasa lebih dari sebulan sudah untuk acara retreat ini. Saya tahu gereja kuat banget di doanya. Jadi enak kalau khotbah di gereja yang seperti itu, saudara. Ya satu kasih, satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu roh. Jalan bersama-sama itu belum tentu satu. Makanya ada istilah united, union, dan unity. United Nation Organization, PBB. Ya, sekian ratus negara, tapi masing-masing boga pikiran sorangan gitu. Kayak orang naik bus, ya, bus di orang Sunan. Kayak orang naik bus, dengan pikiran masing-masing dan tujuan masing-masing ngobrol, mungkin ngobrol halo kemana sih? Kasih calon, saya kasih cadas sih, ya ngobrolin soal jengkol, soal putus, soal pedas, sudah tuh. Tapi udah itu ya, I don't care with your life. Saya gak peduli dengan hidupmu. Itu bukan kesatuan. Ada union, ya. Orang jauh misalnya itu sudah kau orang punya hobi sama-sama penggemar ayam, ya penggemar motor besar, ya main bareng, ya nggak, ya bagus sih, ya, yang punya hobi sama-sama. Tapi itu bukan tubuh Kristus. Unity itu tubuh. Kesatuan roh dalam gereja itu unity. Tubuh Kristus. Kenapa kaki yang kejepit, mulut yang teriak ya? Udah untuk sukunan teriak juga. Ya enggak? Ketika kaki sakit, semua merasa sakit. Itu yang namanya unity. Kita ada empati, ada kepedulian. Itu yang kita kerjakan melalui care cell juga di kami. Care group. Di sini namanya apa Pak? Bisa? Give. Grow in faith together. Wah, ya itu dia. Keren tuh sudah ya.
Itu yang kita dorong, saling peduli, ya saling berbagi. Dan mujizat terjadi di situ. Mujizat terjadi ketika mereka menyembah Tuhan. Ya. Ada kesatuan roh, ada Ibu Uum namanya di Cimaung, water tiger, terjemahan Inggris, nanti kecil loncat, water jumping. Ya, jemaat kami itu daerah sana, Soreang, Ciwidey itu yang komselnya paling rajin. Lu di kota, sudah di kota sebulan sekali mereka tiap minggu kumpul. Apalagi orang Batak kan sedang arisan. Jadi jemaat yang Batak terasa kumpul. Jadi komsel paling maju ya banyak orang Bataknya. Nah ini komsel orang Sunda, Ibu Uum namanya. Waduh, Ibu Uum luar biasa sudah ya. Dia bisa kumpulin tetangganya. Nanti tetangganya yang sakit didoain sama dukun, paranormal nggak sembuh-sembuh, didoain Ibu Uum sembuh. Jadi mulai pada berdatangan. Nanyain, Bu, rahasianya apa? Sok datang hari Kamis ke rumah saya. Di rumahnya ada kersen. Dan dia menangin jiwa banyak. Saya kata, nah ini. Ada satu, saudara, paranormal, stres. Paranormal juga bisa stres. Ya, biasanya dia ngobatin batur, sekarang dia yang stres, saudara. Ya, dia stres, lalu di rumahnya tetanggaan sama Ibu Uum. Dia dengerin ada pujian penyembahan yang indah. Apa ini? Kok hati teh asa tenang. Jadi dia datang. Ibu, ini lagi apa? Iya, kami teh lagi ya doa bersama. Kita lagu nama nih raos pisan, Ibu. Saya terjemahkan sudah bilang. Lagunya enak pisan. Aduh, iya hati teh aduh nyeredep hati saya. Hati ini pikiran saya yang terasa. Sok atuh kalebet Pak, masuk Pak. Ikutan situ sudah tuh. Akhirnya si bapak ini dijamah Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus, suami istri dan 3 anaknya. Kasih kemuliaan dong. Ujian yang sederhana yang keluar dari ya. Saya kagum dengan kesatuan roh itu memang saudaraku itu bukan pilihan sebetulnya. Untuk hal yang jahat oke saudaraku ya. Ya kalau orang bersatu hati jadi gede. Triad misalnya gitu kayak ya mafia bener nggak? Anehnya saudara kalau penjahat lebih guyup daripada orang gereja. Bener ya, mau berkorban. Dan kita hubungannya tuh ya betul saudara. Ya, kenapa preman itu mereka bisa ya? Karena mereka bela banget. Saya nakal juga gitu. Ya kursi membangun ya. Saya PVJ dulu itu markas Brimob, di sebelahnya markas polisi ya, komplek polisi. Teman-teman saya dari situ. Kalau ada yang ganggu Kosimon ya, sekomplek keluar kabeh. Tinggal pakai gudang garamnya sebatang ewan sudah. Ya, nah itu mereka kompak banget karena ngerasa Simon itu bagian dari saya gitu. Karena saya di SMA 5 dulu ngajago, soalnya sekomplek bisa keluar. Kalau yang nggak ganggu, lah terbangor sudah. Tapi saya lihat kalau saya sakit udah tuh mau mijat tahan saudaraku dari kaki sampai kepala pada datangnya. Mau dong. Baru anak nakalnya lebih kompak aneh ya. Orang gereja aduh sini saling menghakimi. Ya padahal seharusnya kan tempat terindah itu kan di gereja. Kita ada pengampunan, ya. Marilah kita saling, kata saling itu reciprocate, saudaraku, berbalasan, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Berani 10:24-25, betul nggak? Maka kita saling menasehati, bukan menghakimi. Menasehati, saling peduli. Ya karena itu yang membuat kesatuan roh yang kuat sehingga hadirat Tuhan itu kita nggak bisa bikin hadirat Tuhan. Tuhan akan hadir ketika ada kesatuan roh, ada pujian bersama yang keluar dari hati. Waduh, saudara kita nggak bisa bikin hadirat Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan sehingga hadirat Tuhan itu turun. You cannot make it, saudara. Kita nggak bisa. Maka kalau ada kerendahan hati, seperti Daud dia tanggalkan semuanya. Dia nari kayak orang gila katanya, sampai istrinya malu lihatnya. Tapi dia tak apa-apa, aku mempermalukan diriku lebih lagi, Daud bilang. Kenapa? Tuhan suka kerendahan hati dan kesatuan roh. Amin. Makanya marilah kita saling merendahkan diri, katanya juga. Mari kita lihat kitab Efesus sebagai tambahan sedikit. Filipi 2 dulu deh. Filipi 2.
ya. Oh, 10 menit kayaknya. 10 menit, bolehlah 10 menit. Yang nggak boleh saya maksa. Benar, soalnya benar. jauh-jauh ke dia. Ya. Filipi. Ya. Bentar. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4 tambahin, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Itulah saudara, ini yang namanya tubuh Kristus, unity. Nah, saya kadang-kadang kalau belajar untuk peka untuk pimpinan roh, kayak bukan hanya hidup oleh roh, tetapi dipimpin oleh roh. Ya, saya dipimpin pujian, wah semangat, bukan yang ini ya, di gereja saya, tapi dari matanya, saya rasa, I think something wrong with it. Kelihatan sedih, gitu. Walaupun lagunya sukacita, kelihatan ada yang salah. Jadi setelah selesai, puji Tuhan kami gempa ini, saya senang sekali. Saya pengen berkati kamu. Saya selalu minta saya amplop dan uang, sudah. Ya. Jadi saya kasih dibeli air mata. Kok kita token di rumah nggak tetot-tetot. Pantesan sudah pemimpin pujian. Iya sukacita pananas susah. Jadi selama dia berangkat di rumah tetot-tetot. Kan di rumah tadi waktu saya pergi nggak ada duit buat bayar pulsa listrik. Makasih kamu udah peka. Nah itulah saudara ya, kepedulian kasih. Wah, itu bentuk hidup dia. Saya bersyukur anaknya sekarang udah kerja, hidupnya juga berubah. Tapi ada masa-masa orang ketika di bawah. Kalau kita belajar peka, ya belajar peduli, belajar dipimpin roh. Saya juga baru pulang dari Timika, sudah. 25 tahun yang lalu KKR pertama saya di lapangan sepak bola itu di Timika, di Freeport, sana dekat Freeport, sudah. Jadi mereka bilang, "Semua kangen atuh Kadio datang." Ya, saya tuh kalau udah maju suka malas sudah tuh nyari lagi yang mulai deh nggak ada dasar lagi, gitu kan ya. Udah maju, udah sukses ya. Datang dong, gitu. Kami mau anniversary juga dan juga mau peresmian. Saya kaget sudah ketika datang. Dari gereja Ruko sudah tuh paling kayak 30-40 jemaatnya merangkap toko buku Kristen. Mereka lagi ngebangun di tanah 1 hektar sudah tuh. Tanah 1 hektar dengan gedung sekali ibadah bisa 1000 sampai 1200 orang. Wow, saya dulu asal mimpi ya kok kalau dulu ke semua nggak datang ya. Terus dalam setahun saya bisa 2-3 kali KKR di sana. Ini nggak pernah ada. Saya terima kasih Tuhan yang punya saya. Ya tapi itu men-trigger kami kok. Nah saudara, yang saya suka satu, mereka benar-benar kompak, sehati, sepakat, timnya tuh kuat banget gitu. Yang luar biasanya saudara ya, saya ingat sekali satu, saya nginep di hotel ya dan ada mallnya. Nah, saya bilang itu muka ada mall. Ini kacamata apa? Wangki Lama, kaget. Hah, Wangki Lama yang dulu kita KKR, iya kok yang pokok KKR. Ternyata dulu itu desa paling miskin, saudara, paling miskin dan juga perang suku. Jadi suku Kamoro, suku Banti, suku Amume, mereka tuh saling perang. Aduh, udah nggak tahu, nggak bisa dinasihati. Lucunya kalau ada KKR lah, wah, bulan depan perang lagi. Ya, jadi ini kok nggak beres-beres gitu loh. Saya Tuhan, ya ketika kami KKR, Tuhan melawat saya. Itu gitu nggak pernah lupa saya dulu ya. Orang yang badannya udah kayak huruf S itu didoain langsung, jadi nggak perlu kretek abang-abang sudah. Aku malaikat dikretek sudah ya. Ya langsung betul-betul mujizat bekerja. Sehingga saya bilang tolong kumpulin para pemimpin, kepala suku dan panglima perangnya. Karena lihat mujizat sebenarnya besoknya datang lagi KB sudah.
kepala suku dengan panglima perang. Saya bilang, cuman lagi malam saya pikir mau ngomong apa ya? KKR udah ya. Orang juga sering. Saya bilang, Tuhan beri saya hikmat. Apa yang harus saya kerjakan supaya terjadi revival. Tiba-tiba saya ingat Tuhan Yesus yang apa? Basuh kaki murid-murid. Itu hikmat loh. Jadi saya bilang, ada ember, ada kopi. Sama Mama Anu letiknya. Saya bilang, ya siap orang Sunda, orang Anu. Tapi dia lulusan Amerika, Pak Denny yang sekarang jadi kepala KKK. Jadi saya bilang, saya mengasihi kalian semua, para pemimpin. Ya, tapi saya bilang, udah waktunya berhenti suku. Saya ambil anduk itu, saya hampiri kepala suku yang paling ditakuti, paling gede di situ, suku Kamoro. Pegang kakinya. Waduh, peluk itu, oh pendeta jangan cuci saya. Tidak, saya mau cuci karena saya mengasihi. Saya mau perang ini berhenti. Saya cuci kakinya, dia nangis, dipelukin saya, sudah kenceng banget. Udah badannya gede lagi, sudah kok pasti melutikin. Enggak, sudah. Lalu yang luar biasa, dia ambil ke ember. Sangat anutnya, dia lari ke kepala suku yang dia paling benci. Yang paling sering dibunuh. Dia datang. Dia cuci kaki. Itu revival. Lawatan Tuhan. Pada nangis mereka, akhirnya paling saling cuci kaki. Sejak saat itu dan sekarang akhirnya itu menjadi daerah paling elit di Timika. Masih kemudian mereka dibangunkan perumahan yang bagus sekali untuk suku-suku mereka. Lihat ya, ada kesatuan roh, roh percideraan, roh pembunuhan itu dikalahkan apa? Kesatuan roh. Jadi saya dorong saudara, apapun program yang dilakukan gereja ini, doakan pemimpin, bangun keintiman, kesatuan roh, kepedulian. Saya punya anak asuh banyak sudah, istri saya dulu, dan saya suruh anak saya melanjutkannya, janda-janda, anak-anak yatim. Kita di jemaat, saya bersyukur mereka kasih report, ada yang cum laude, ada yang AKB 1 semester, AKB, ya kok sih bang nggak pernah sih gitu sudah punya 4 semua, 4 sudah tuh. Kalau nggak di sekolahin kan nggak pernah lihat nih anak jadi hebat. Saya bilang saya sekolahin anak kamu sampai selesai. Dan puji Tuhan, saya lihat ya ketika roh kepedulian itu terjadi, kesatuan. Jadi sudah bukan hanya kita kesatuan hanya di mulut, tapi ada tindakan iman, ada taburan tadi, saling bergantian. Yang nggak punya paling nggak sudah doain pemimpin saudara, saudara pengusaha yang peduli dengan saudara. Kadang-kadang orang hanya mau terima aja kan. Anda nggak bisa ngasih, Anda bisa, nggak bisa ngasih. Paling nggak doain, berkati keluarganya. Itu yang saya lakukan dengan anak-anak panti. Saya bilang, kalian mungkin nggak bisa kasih kokok, tapi paling nggak bisa doain. Dan itu yang mereka lakukan dan saya berterima kasih. Semua bisa memberi sesuatu. Janda-janda di Salva juga bisa ngasih. Dan hidupnya sejak itu diubah. Kesatuan roh itu akan membuat gereja berdamai. Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus mau pergi, ya Yohanes 17 saya ingat doa Tuhan Yesus yang terakhir, supaya mereka satu, sama seperti kita. Karena mereka akan lihat kemuliaanku yang kau berikan kepadamu, dan bahkan aku akan memberikan kemuliaanku kepada mereka. Baca Yohanes 7, nanti sudah di rumah. Kemuliaanku ku berikan kepadamu. Allah mau gerejanya memperlihatkan kemuliaan Tuhan, sudah. Melalui apa ketika kita saling kasih. Orang bilang, aduh pengen saya ke GPFC, resep. Ya ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Itu yang diperlukan orang di luar sana lagi nyari, saudara. Kalau gereja bisa menyiapkannya, gereja nggak akan muat lagi. Ada banyak orang luka, ada banyak orang sakit, ada banyak orang frustasi, apalagi dengan goncangan ekonomi ke depan. Kalau gereja peka, nggak ada gereja yang kosong. Saya percaya. Tuhan yang besar, sudah. Tuhan memberkati. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ayo, musik pujian. Haleluya. Ayo musik pujian, please. Kita nyanyiin lagu terhubung. Kasih.
Ku terhubung dengan tahu ya manusia keren-keren kio, pasti nyahol gitu ya, sip. Ya, mari kita semua terhubung kepada Tuhan, karena dengan kita terhubung Tuhan kasih kemampuan jadi berkat dan saling berdiri. Haleluya, haleluya. Orang itu naik. Silahkan sang leader bantu saya, orang keren banget. Keluar taman ini. Ya.
mengalami mujizat, mereka lihat kemuliaan Tuhan. Bahkan orang-orang di luar sana Tuhan, mereka melihat betapa indahnya persekutuan roh di tempat ini Tuhan. Betapa indahnya kesatuan tim dari para hamba-hambanya yang melayani musik, pujian, para pemimpin, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Turunlah impartasi itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang melanjutkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang hebat, yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari kita bangun bersama-sama kesatuan roh. Mari kita bangun bersama-sama semangat dan spirit yang sama. Kita punya kerinduan, kita punya tanggung jawab, kita punya harapan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Caranya bagaimana? Setiap kita rindu diperlengkapi, setiap kita rindu dipakai Tuhan. Dan biarlah hadiratnya boleh memenuhi setiap pribadi kita masing-masing. Dan kita boleh merasakan lawatannya. Bukan hanya di Pangkalan Bun, bukan hanya di luar, bukan hanya di Timur, di sini dan dimanapun kita berada. Mari kita satu hati. Ya, firman Tuhan tadi bukan hanya disampaikan, tetapi mari kita resapi bersama-sama. Kita praktekkan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Di minggu pertama di bulan Agustus pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kerinduan kita bersama, mari kita membawa yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang terbaik, lewat persepuluhan yang setiap bulan kita persembahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mari kita bersama-sama satu hati dengan kerelaan kita berikan yang terindah untuk Tuhan. Saya mengundang para kolektan juga untuk maju ke depan sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 menjadi renungan bagi kita bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Kerinduan kita diberkati Tuhan, kerinduan kita dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Mari bawalah yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan maupun lewat persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Kesatuan tim yang disatukan bersama-sama dengan tujuan yang sama, diikat dalam kesatuan roh. Dan itu yang membuat kehidupan kami merasakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau nyata, dan Engkau menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang sulit bagi kami, yang tidak mungkin bagi kami, Engkau kerjakan. Oleh sebab itu, lewat firman-Mu pada kesempatan pagi ini, kami rindu ya Tuhan menyatukan hati bersama-sama, sehati, sepikir, sejiwa, satu Tuhan, satu iman di dalam Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dimanapun, kemanapun, dan apapun yang dikerjakan. Lawatan Tuhan, kapasitas yang dari Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan dengan ajaib dan indah. Kepada setiap kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan, tangan persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan untuk menopang dan mendukung pekerjaan Tuhan.
Demikian juga persembahan persepuluhan kami. Kami maju kembalikan kepada Engkau. Kami bawa ke rumah Tuhan untuk membawa nama Tuhan disebarluaskan lagi. Tuhan, sucikan setiap kami. Para kolektor yang melayani kami, Tuhan juga pakai dan berkati dalam pelayanan yang nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami semua memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di bulan Agustus. Bulan ini gereja kita mengangkat sebuah tema besar, yaitu Marching for God. Tema ini bertujuan mengajar jemaat untuk bergerak bersama dan seirama dalam arena perjuangan iman, di mana pujian dan penyembahan hanya kita tujukan bagi komandan tertinggi, yaitu Allah. Tema kita di minggu pertama adalah satu tim dalam Tuhan, diambil dari kitab 1 Tawarikh 15 ayat 28. Gereja merupakan satu tim dalam Tuhan, dan sebagai satu tim, kita harus saling melengkapi untuk membawa pujian serta penyembahan kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada pujian dan penyembahan yang lahir dari satu kesatuan hati sebagai satu tim. Pada minggu kedua, tema kita adalah perarakan bagi Allah, yang diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 25-30. Pujian penyembahan yang dinaikkan bersama-sama oleh jemaat menjadi sebuah perarakan yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saat Allah ditinggikan dalam perarakan, maka Ia sendiri akan bertindak bagi umat-Nya. Maju tak gentar, ini adalah tema kita di minggu ketiga. Berlandaskan kitab Ulangan 20 ayat 2-4, bahwa kemenangan tidak terjadi begitu saja, diperlukan sebuah keberanian untuk maju, sekalipun harus menghadapi berbagai rintangan. Seperti halnya dengan kemerdekaan NKRI yang pada tahun ini genap berusia 80 tahun. Bangsa Indonesia tidak begitu saja mendapatkannya dengan mudah, tetapi penuh perjuangan dan keberanian, serta semangat pantang menyerah. Pada minggu keempat, gereja kita mengambil tema bergerak bersama seirama, yang didasarkan dari kitab Mazmur 150 ayat 1-6. Seperti dalam sebuah marching band, maka kita semua sebagai orang percaya harus bisa bergerak bersama seirama, sehingga akan tercipta sebuah harmoni yang indah.
Semua orang percaya bertanggung jawab membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Untuk menutup bulan Agustus, gereja mengusung tema pujian hanya bagi Tuhan, yang dilandaskan dari kitab Mazmur 44 ayat 1-9. Allah adalah penolong yang sejati. Dialah yang memberi kemenangan, dan jemaat diajar untuk membawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai respon atas kebaikannya. Mari jadikan bulan ini sebagai waktunya kita untuk belajar memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Allah Sang Komandan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nah, kali ini saya berhenti dulu mengajak Bapak Ibu untuk memuji-muji Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan tadi warta pengumuman bagi setiap kita. Sebelum ke warta-warta selanjutnya, Bapak Ibu, saya undang dulu untuk Bapak Ibu yang baru bergabung bersama-sama dengan kita di BFC Gia Baladewa ini, yaitu ada Bapak Hendra yang rumahnya di Holis nih, Bapak Hendra. Ya, silakan berdiri Pak, selamat bergabung bersama dengan kami di Gia Baladewa ini. Lalu ada Ibu Yuli yang rumahnya di Nakula, Ibu Yuli. Ada Ibu Yuli hadir ya, selamat bergabung bersama dengan kami Bu. Tempat ini Gia Baladewa ini ada satu lagi yang baru ya, baru pertama kali hadir. Siapa namanya? Boleh? Maria. Iya, selamat datang saudari Maria. Selamat datang dan selamat beribadah dan bergabung bersama-sama di dalam aktivitas kegiatan kami di Gia Baladewa ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Agar kita tidak lupa, sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Irianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada 3 hal yang tadi saya catat. Satu, tim di dalam Tuhan penting adanya kesatuan, yaitu saling mendukung, saling melengkapi Bapak Ibu. Untuk tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Yang kedua, harus satu di dalam berdoa. Ada prayer encounter, ada gift, dan juga yang ketiga adalah merendahkan hati Bapak Ibu. Ya. Ingat, firman Tuhan ini menyertai kita di dalam 1 minggu ke depan. Dan kalau ada sesuatu yang belum melengkapi, yang menjadi pertanyaan, datanglah ke gift. Lalu tadi video sudah ditayangkan. 1 bulan ini kita akan berbicara tentang kita harus bersama bersuka di dalam Tuhan, bergerak bersama bagi Tuhan. Dalam ilustrasi marching ya, baris berbaris bersama, dan kita bersama-sama saling melengkapi satu yang lain dalam melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, minggu depan Bapak Ibu, nah kita di bulan Agustus sudah pasti kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Ya, semangat Bapak Ibu, karena 17 Agustus terhitungnya di minggu ketiga. Nah, minggu depan, minggu kedua di tanggal 10 Agustus, Bapak Ibu siapkan waktu. Nanti yang ada arisan, katanya orang Batak tuh suka arisan. Yang Batak-Batak nanti dulu ya arisan minggu depan. Saya orang Batak Bapak Ibu. Tapi minggu depan kita akan melakukan kegiatan perlombaan untuk merayakan 17 Agustus di lantai 2. Jadi siapkan, saya ingatin ya, siapkan tanggal 10 setelah kebaktian kita turun ke lantai 2.
dan worship team yang menjadi pelayan bagian kegiatan Hari Kemerdekaan ini menyiapkan lomba-lomba yang menarik, yang membuat juga kita tadi seperti firman Tuhan katakan satu tim di dalam Tuhan. Satu tim bukan saling bekerja dalam pelayanan ataupun organisasi saja, bermain bersama-sama juga menunjukkan dan kita belajar bagaimana kita saling melengkapi dan saling mendukung. Amin. Minggu depan Bapak Ibu tanggal 10, ingat ya, tidak ada yang pulang dulu. Kan sudah rindu setelah pandemi, saya pikir kita belum ada kebersamaan yang benar-benar bersama-sama. Ya, kalau Tuhan izinkan kita punya tempat yang lebih besar, kita bisa setiap minggu melakukannya. Lalu tanggal 17-nya hari Minggu, di hari Minggu ketiganya kita akan beribadah bersama-sama, dan pemenang juga sudah mempersiapkan diri menerima hadiah yang besar, hadiah yang diharapkan ya. Bapak Ibu memakai dress code merah putih atau pakaian bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 17. Jadi tanggal 10 minggu kedua kita lomba di lantai 2 merayakan Hari Kemerdekaan, lalu menerima hadiah dan berpakaian nuansa kemerdekaan RI di minggu ketiga tanggal 17 Agustus. Jangan lupa itu juga akan dipilih siapa memiliki kostum yang terbaik di dalam merayakan hari ulang tahun Indonesia. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada angklung. Hari Senin ini masih diliburkan. Lalu yang ketiga dari pengumuman tambahan ini adalah kegiatan misi Trinity di Seriti ya, Seriti ya, Seriti Bapak Ibu. Boleh lu tayang ya, Bapak Ibu dukung dan doakan. Nanti saya juga meminta sebentar untuk Bapak Pendeta Simon Arianto, karena hari ini tim akan berangkat, Pak Paulus, Pak Ariel, Pak Oong, dan Pak Wawan akan berangkat. Mungkin boleh sebentar berdiri tim yang akan berangkat ke Seriti pada mulai berangkat hari ini. Ya, bersyukur Bapak Ibu kita mempersiapkan, dan ini bukan bapak-bapak ini saja Bapak Ibu yang berangkat, tapi yang saya lihat Bapak Ibu juga terlibat ya di dalam memberikan persembahan kasih dan juga sesuatu yang diberikan, dititipkan untuk keluarga kita di Seriti sana. Mari Bapak Pendeta Simon Irianto memimpin kita sebentar doa. Mari Bapak Ibu kita boleh berdiri sebentar bersama-sama dipimpin oleh Bapak Pendeta Simon Irianto untuk mendoakan tim. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-Mu yang akan berangkat pelayanan ke Seriti, Sulawesi Selatan. Kami percaya kami pergi ke sana bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan Roh-Mu. Tuhan memberikan kesatuan roh, kesatuan hati, baik tim yang berangkat dari Bandung maupun rekan-rekan yang ada di sana. Kami percaya bahwa kemenangan sudah tersedia. Kami pergi ke sana untuk mengambil kemenangan yang sudah dikerjakan Kristus itu Tuhan. Ada demonstrasi kuasa yang dinyatakan. Setiap orang yang berjumpa dengan kami yang berangkat, berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa dengan otoritas Tuhan, berjumpa dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, pengurapan-Mu menyertai seluruh tim Tuhan. Perlindungan darah Yesus sempurna bagi mereka. Tidak ada gangguan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan melalui udara, perjalanan melalui darat, ataupun melalui tempat lain, kami berdoa perlindungan yang sempurna. Juga keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang melindungi mereka, sehingga mereka pergi dengan sukacita, kembali dengan sukacita, membawa berita-berita yang indah yang mereka alami ketika melayani misi ini. Segala puji hormat kami janjikan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang menerima diakonia, silakan nanti bertemu dengan Ibu Nasira setelah ibadah saat ini. Nah, yang terakhir ada kue di sini, berarti kita merayakan Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juli. Yang pertama saya panggilkan, boleh langsung ke depan, Bapak Siswanto. Iya, Bapak doa kita.
lalu Ibu Laniwati, Bapak Kevin, ada hari ini ya. Saudara Iwan Sucipta, tanggal 20 Juli. Sucipto, typo ini kayaknya. Iwan Sucipto 20 Juli. Lalu Bapak Yohan Waluya 21 Juli. Bapak Indrawan yang sudah dirayakan yang di bulan Juli 2 minggu lalu kalau tidak salah ya. Sudah. Bapak Indrawan 25 Juli. Mari kita bernyanyi, Bapak Ibu, kita naikkan. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, Kalau Bapak Ibu tahu, Pak James itu berulang tahun di bulan Juli juga. Tapi kita udah merayakan kemarin Bapak Ibu, karena tepat di hari Minggu Bapak Ibu. Jadi ini special case. Mari Pak. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang tiada pernah berubah dan selalu baru tiap pagi. Rahmat-Mu selalu Kau nyatakan, dan itu dirasakan oleh setiap kami. Bapa, di pagi hari ini dalam satu rangkaian 1 bulan, ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Sebagaimana janji Tuhan, panjang umur, sehat selalu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat kebaikan Tuhan. Tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan segala kemurahan yang dari Engkau datangnya. Oleh sebab itu kami membawa Bapak Indrawan di dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin selalu di dalam segala hal, kerinduan, doa dan harapan bersama dengan keluarga anak cucu diberkati oleh Tuhan, dan menjadi kerinduan dan harapannya disertai oleh tangan Tuhan yang heran dan besar. Tuhan pakai dengan dasar dan indah. Terima kasih, menyerahkan Pak Yohan dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan, di dalam usaha pekerjaannya, di dalam kerinduannya, bersama dengan putra-putrinya, di dalam pergumulannya, Allah bekerja, Allah campur tangan, dan kami percaya ketika Engkau turun tangan, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Pak Yohan. Tuhan memberkati dengan ajaib, pekerjaannya pun diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan Basis ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Tangan kasih setiamu, anugerahmu, rahmatmu Tuhan pakai. Sebagai suami dipakai oleh Tuhan, dalam pelayanan Tuhan perlengkapi, sehingga lewat pelayanan Basis nama Tuhan dipermuliakan, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Milani, Tuhan yang berkati. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan harapan, Tuhan tahu apa yang menjadi doanya. Kami percaya Engkau maha mendengar. Karena itu Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau memberkati sehingga sebagai mama, sebagai oma dipakai Tuhan dengan ajaib dan dengan indah serta luar biasa. Terima kasih, kami menyerahkan Pak Iwan dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati. Kami percaya kehidupannya, masa mudanya, masa depannya dipimpin dari topang oleh tangan Tuhan yang besar, sehingga saudara kami ini dipakai oleh cara Tuhan yang sempurna, memberkati dengan indah dan luar biasa. Terima kasih, kami menyerahkan juga Bunda Nonon yang saat ini berbaring di tempat dan dalam kesehatannya membutuhkan pertolongan Tuhan, dan di bulan ini dan di hari ini tepatnya merayakan ulang tahun. Tuhan mendengar, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melawat, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib. Terima kasih,
dipermuliakan, ditinggikan, dan dipuji nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau senantiasa hadir dalam ibadah kami ya Bapak. Kami berterima kasih atas segala kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini juga Tuhan, kami boleh diajar satu kebenaran yang sangat penting, Tuhan, tentang kesatuan hati. Tuhan, kami tahu kesatuan hati tidak cukup tanpa adanya kesatuan roh di dalam Engkau, roh kebenaran yang memimpin kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa bimbingan daripada Engkau. Tuhan, kami senantiasa berdoa pada Engkau untuk ibadah kami, untuk gereja kami, Tuhan, untuk tempat kami, tempat ini Bapak. Kami rindu Tuhan, Kau senantiasa tambahkan jemaat, jiwa di tempat ini. Tetapi hari ini kami sadar sekali, tanpa adanya kesatuan hati, tanpa adanya unity Tuhan, kami tidak mungkin. Mari Tuhan, Kau perlengkapi kami Tuhan. Berikan kepada kami roh yang rendah hati, yang boleh mengasihi satu dengan yang lain, boleh sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan gereja-Mu tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan pekerjaan Engkau melalui kami tempat ini Tuhan, boleh kami majukan Tuhan, karena kami tahu itu adalah semua untuk Engkau. Hamba-Mu juga bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh mengirimkan Bapak Simon untuk memberikan pada kami Tuhan hal-hal yang begitu baik dan positif pada kami. Mari Tuhan, Engkau berkati Tuhan Bapak ini Bapak. Berkati dengan berlimpah, berkati di dalam usaha dan pekerjaannya Bapak, berkati di dalam pelayanannya Bapak, berkati juga di dalam keluarganya Bapak. Mari Tuhan, nah, kami tahu Kau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Kami tahu Kau Allah yang sangat mendengar. Menyerahkan keluarga Pak Simon dalam tangan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Mari Tuhan, Kau memberkati kami semua, dari mulai bangku depan sampai belakang. Tuhan berkati dengan berlimpah, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada. Dan biarlah Tuhan, roh sukacita, damai sejahtera senantiasa ada bersama kami. Karena kami tahu Tuhan, segala kesusahan, segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit telah Engkau tebus dan Kau tanggung. Saat kami pulang juga, kami pulang dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati juga setiap pelayan yang mengambil bagian. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, ataupun setiap bagian yang mengambil bagian. Tuhan, kami tahu Kau tidak akan pernah melewatkan mereka. Berkati dengan melimpah, berikan sukacita, damai sejahtera pada mereka. Berikan dan tambahkan hikmat, marifat dan talenta kepada mereka juga. Terima kasih Yesus yang baik. Memberkati juga tempat ini Tuhan yang boleh kami pakai. Berkati dengan berlimpah. Memberkati juga tetangga kami, depan, belakang, kiri dan kanan, sehingga mereka tidak terganggu dengan adanya kami, tetapi kami boleh menjadi berkat buat mereka semua. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan tercintai. Kami tahu Tuhan, situasi politik saat ini tidak bagus. Situasi ekonomi saat ini begitu mengkhawatirkan. Tapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah anak-Mu ini, dan Engkau senantiasa akan memberkati pemimpin kami, baik dari presiden sampai kepada jajaran yang terendah. Berikan roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan pada setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, itu adalah kebijakan Engkau yang boleh mensejahterakan setiap kami rakyat Indonesia. Berikan kepada kami keamanan juga dalam kami beribadah Tuhan. Setiap pelosok Tuhan negeri ini Tuhan, Engkau berikan keamanan, Engkau berikan kesejahteraan Tuhan,
sehingga setiap ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan yang dilakukan Tuhan, itu benar-benar Tuhan terjaga dan terlindungi karena Engkau ya Bapak. Makasih Yesus ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan, apabila kami juga akan berangkat pergi ke Sriwijaya, kami mohon penyertaan Engkau Tuhan, sampaikan di sana dengan selamat dan kembalikan juga dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang di Seriti juga Tuhan, Kau melihat Tuhan akan kerinduan mereka. Mari Kau campur tangan sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan boleh Engkau raih. Jadikan kami berkat-Mu di mana kami berada. Terima kasih Yesus yang baik. Setiap program yang ada di BFC ini kami serahkan ke dalam tangan. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang berdaulat dan buat kami semua. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan, jadilah satu tim dalam Tuhan, satu tim yang dipakai untuk membawa nama Tuhan semakin dibesarkan. Jangan takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan memimpin, memelihara, menolong, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata amin. Amen.